Efesus pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua, ayat pertama. Oke, saya akan bacakan, saudara perhatiin. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkahi sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau menjelaskan tentang kasih karunia yang sering sekali orang bingung. Apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Saudara, sering sekali orang memahami bahwa anugerah itu adalah sesuatu hal yang diberikan berulang-ulang. Orang sering mengatakan bahwa anugerah itu sesuatu yang sering kali dikasih terus-menerus tanpa batas. Tapi orang salah bahwa kasih karunia itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sekali untuk mengubah segala sesuatu. Makanya dalam Efesus ini dikatakan dulu kamu harus mati dalam pelanggaranmu. Kenapa? Karena orang yang hidup di luar dari Yesus maka dampaknya adalah melakukan kejahatan. Itu dulu yang kita harus pahami bersama. Orang yang tidak hidup dalam Yesus maka otomatis secara tidak langsung atau tidak sadar dia hidup dalam kejahatan. Mungkin kita berpikir, ada orang di luar sana tidak hidup dalam Yesus, dia memberi. Ya kan? Ada orang luar sana hidup tanpa Yesus, dia bisa baik. Justru disinilah persoalannya. Ketika orang hidup di dalam Yesus, maka Yesus itu akan menyinari hatinya dan dia mengenal siapa dirinya. Selama ini orang tidak tahu kalau orang baik itu berdosa. Ya kan? Orang berpikir bahwa saya orang baik saja. Ingat, orang baik berarti ketika orang menjadikan dirinya baik, dia menyamakan diri dengan Kristus. Alkitab mengatakan hanya Yesus yang baik. Kenapa Lucifer ditendang? Karena dia merasa ingin sama dengan Tuhan.
Makanya saya katakan tadi, orang yang di luar dari Kristus pasti berbuat dosa. Dosa tertinggi apa? Merasa baik atau merasa baik-baik saja. Itu dosanya. Kalau orang yang hatinya diterangi Kristus, maka dia akan mengerti tentang dirinya dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan mengerti bahwa sebenarnya kehidupan saya masih jauh dari jalan Tuhan. Sehingga apa? Kesadaran itu membuat seseorang memperbaiki diri. Apa yang dilakukan oleh seorang Daud? Daud dalam keadaannya, satu statement yang dia katakan, aku seperti debu di hadapanmu. Padahal dia seorang raja yang diurapi. Dia seorang raja yang memenangkan banyak perang. Dia seorang raja yang mampu mengatasi banyak masalah dalam hidupnya, termasuk pemberontakan anak-anaknya. Dan dia menyadari bahwa dia adalah debu di hadapan Tuhan. Makanya saudara, ketika ada orang merasa baik, bahwa dia menyamakan diri dengan Tuhan, inilah kejahatan tertinggi. Padahal Alkitab mengajarkan apa? Menjadi orang benar. Orang benar selalu bicara tentang apa? Cahaya Kristus menerangi hatinya setiap saat. Kalau orang benar, dia akan dibenarkan karena perbuatannya, karena hatinya disinari, lalu dia memperbaiki diri untuk dia selalu hidup dalam kebenaran. Kalau hari-hari ini orang tidak tahu apa dosanya, berarti sebenarnya Kristus tidak tinggal di dalam hatinya. Amin. Tidak tinggal dalam hatinya. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, kalau saudara hidup dalam Tuhan, saudara tahu hari ini apa yang saudara harus lakukan. Saudara tahu bahwa saudara jauh dari Tuhan. Saudara tahu bahwa keinginanmu sudah terlalu banyak. Saudara tahu bahwa saudara punya ketakutan. Saudara tahu saudara punya kekhawatiran yang berlebihan. Dan saudara akan tahu siapa hidupmu dan siapa dirimu yang sebenarnya. Saudara, kasih karunia, ya saudara harus tahu, kasih karunia adalah kasih yang diberikan atau sesuatu yang diberikan bukan karena kehebatan seseorang, tetapi karena kemurahannya Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan memberikan kasih karunia itu? Karena Tuhan memberikan kesempatan. Oke, itu dulu kita pahami. Kasih karunia adalah kasih yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Untuk apa? Untuk kesempatan kepada setiap orang. Maka kita mengatakan apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan orang itu mati dalam dosa-dosanya. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada dia, itulah kasih karunia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang buruk, lalu Tuhan ambil, Tuhan pindahkan ke tempat yang baik. Kalau saya mau katakan begini, ini saudara biar lebih paham, lebih di PA kemarin saya jelasin tentang kasih karunia supaya nanti nggak bingung. Oke, kasih karunia itu misalnya gini, ada seorang anak di jalan, saudara temu, yang gak punya bapak, yang hidupnya berantakan, yang kacau balau, lalu saudara ambil menjadi anak angkat. Bisa? Ya, dari yang kotor, dari yang tidak jelas, dari yang tidak punya pemahaman, dari yang kacau balau, lalu saudara ambil masuk ke dalam rumahmu. Apakah ketika kau masuk dalam ke rumahmu, saudara biarkan dia? Enggak pasti kan? Apa yang saudara lakukan? Saudara mulai pelihara dia. Beliin bajunya, mandiin, cara pakaian seperti apa, pakai etika yang benar, yang standar keluargamu. Betul? Itu yang kau lakukan? Itulah kasih karunia. Lalu apa? Ketika di dalam, sudah masuk di dalam, apakah masih berlaku kasih karunia? Tidak. Yang ada adalah apa? Kamu sudah mengerti, kamu sudah tahu, kamu sudah diajari, maka yang berlaku apa? Hukuman. Yang berlaku adalah hukuman.
Makanya saudara, ketika seseorang sudah diangkat masuk dari yang kotor ke tempat yang bersih, lalu dia berbuat kotor lagi, maka dikatakan apa? Seperti babi yang pulang ke kubangan. Pulang lagi, anjing yang pulang ke muntahan. Lu udah tahu, kau sudah tahu, kau udah diberesin, kau sudah tahu, kau sudah dikasih tahu, kau udah tahu bahwa kau sudah dikasih karunia untuk memindahkanmu dari yang kotor ke tempat yang bersih. Lalu masih bermain-main di area-area itu. Ya. Maka orang ini pantas dibuang. Makanya orang yang sudah mengalami Tuhan, ketika dia masih bermain-main dengan kejahatannya, maka ini akan dibuang. Karena Alkitab mengatakan orang lebih tahu banyak, dituntut lebih banyak. Tidak mungkin anak yang usia 3 tahun dituntut lebih besar daripada orang yang 12 tahun. Gak mungkin. Makanya hati-hati saudara. Makanya kenapa kekristenan ini sesuatu hal yang membahayakan dan menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Karena kita sudah mendapatkan tiket kerajaan sorga. Kita sudah punya akses kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah punya sudah punya direct langsung kepada Dia. Saudara tidak perlu membawa buah. Saudara tidak perlu bertapa, saudara tidak perlu pegang kekuatanmu, kau cukup dengan hatimu, Tuhan Yesus ini aku, Dia datang. Saking gampangnya. Tetapi ini menjadi hal yang membahayakan ketika saudara sudah masuk ke areanya Tuhan lalu bermain-main di area itu. Maka kita mengatakan tidak ada ampun. Sama seperti saudara, kalau saudara pernah baca tentang seorang tuan rumah yang mengadakan pesta, dia mengundang semuanya orang-orang di pinggir jalan. Oke? Dia undang di pinggir jalan lalu masuk. Coba kita cari ayatnya deh. Ya. Ini biar nanti saudara akan membedakan kasih karunia itu. Ini penting sekali. Matius 22. Ya, Matius 22 ayat yang pertama. Kita akan lihat ini. Perjamuan anak domba, ya. Lalu saudara lihat, perhatiin. Oke. Nih. Ayat 4, mulai 4 aja, Yul. Tayang nomor 4. Saudara perhatiin. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Ingat, oke? Lembu-lembu, jantan dan ternak-ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Oke? Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Lalu ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Perhatiin. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ini yang perhatiin. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saudara perhatikan, ketika sudah dimasukkan ke dalam area pesta itu, tapi orang itu tidak menggunakan pakaian pesta. Itulah yang namanya kasih karunia.
Orang di jalan yang tadinya tidak masuk dalam areanya itu, area pesta itu diundang masuk. Ketika diundang masuk, supaya orang itu menikmati, itulah bicara kasih karunia. Tetapi ketika di dalam, waktu orang itu tidak benar-benar melakukan sesuai dengan standarnya, maka dikatakan apa? Dia 13, saudara lihat baca, tayangkan Yul, 13. Lalu kata raja kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa? Pertanyaannya adalah apa salahnya orang itu? Ya kan? Apa salahnya? Bisa jadi dia diundang dia tidak tahu bahwa itu pesta. Wajar kalau otaknya manusia mengatakan wajar dong dia berpakaian biasa, betul? Tapi Alkitab mengatakan apa? Tangkap, ikat dan buat ke paling dalam. Kenapa? Orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, lu gak boleh main-main. Amin. Gak bisa main-main. Orang yang sudah dapat kasih karunia, tidak boleh lagi bicara kasih karunia. Bisa ya Bapak Ibu Saudara? Gak bisa lagi kasih karunia, sama seperti tadi itu. Harusnya kalau kasih karunia itu terus ada, waktu orang-orang dipanggil ke pesta, ada satu yang gak pakai pesta, maka raja bilang ini, kau kuberikan kasih karunia tambahan lagi. Harusnya begitu dong. Benar? Harusnya kan begitu kan? Harusnya kalau logika dasarnya harusnya, si raja itu kasihan lagi kan. Kau kan sudah kupanggil di jalanan, udah kupanggil di tempat yang buruk. Harusnya apa? Ketika kulihat kau gak pakai pesta, aku kasih lagi kau sebagai kasih karunia. Gak begitu. Paham? Kasih karunia, kenapa saya selalu katakan kasih karunia itu dikasih sekali kesempatan. Yaitu apa? Waktu kita hidup dalam kubangan dosa, dalam kejahatan, maka kita diambil dari situ, itu kasih karunia. Dipindahkan lagi ke tempat yang benar. Di tempat yang benar, kita tidak boleh lagi tidak memakai atribut kebenaran. Kalau kita nggak pakai atribut kebenaran, maka hukumannya adalah kematian. Ini kita harus tahu, kematian. Makanya saya katakan orang Kristen itu gampang-gampang susah. Gampang kalau kau nurut, susah kalau kau hidup dengan semaumu. Makanya dibilang kasih karunia hanya berlaku kepada orang yang belum mengenal Tuhan, lalu dibawa ke areanya Tuhan, tapi ketika dia tidak berkembang, dia tidak mau hidup dalam Tuhan, maka kasih karunia itu tidak ada lagi, yang ada apa? Hukuman. Deal ya, supaya kita satu pemahaman, supaya nanti kita katakan, loh kok saya udah ini, kok apa namanya, kok saya nggak masuk surga dan suatu saat nanti kan? Karena nggak bisa. Yang ada adalah waktu kita sudah diberesin, waktu kita sudah dipanggil dari lumpur dosa, dari keadaan yang nggak jelas, kita masuk ke dalam kebenaran. Apa yang kita lakukan? Belajar terus sampai Tuhan datang. Amin. Itu yang dilakukan. Makanya kalau kamu masih suka ngambek, sakit hati, suka tersinggung, suka ini, ya sama dengan kamu masuk dalam sebuah pesta, pakaianmu bukan pakaian pesta. Ya kan? Kalau kau tidak punya perubahan dari tahun ke tahun, masih tetap jadi seorang perokok, tetap seorang perzina, tetap seorang peminum, tetap seorang tukang marah-marah, tukang penipu, maka yang ada adalah kau sia-siakan kasih karuniamu. Amin. Bisa ya? Saudara harus paham dengan itu. Supaya nanti nggak salah paham. Kasih karunia hanya diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi ketika orang itu sudah dipanggil, maka nggak ada lagi kasih karunia. Sama saya nggak ada kasih karunia lagi. Apalagi saya sudah jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lagi dapat kasih karunia. Makanya apa? Saya harus menjaga diri saya. Saya harus benar-benar total. Saya harus apa? Terus pertanyaannya begini, orang bertanya, terus bagaimana orang itu melakukan dosa? Nah, maka konsep dosa ketika orang itu sudah mendapatkan kasih karunia, konsepnya apa?
anak hilang. Oke? Orang yang sudah diambil dari lumpur dosa masuk kepada kebenaran, maka dalam kebenaran itu berlaku adalah konsep anak hilang. Apa bicara apa? Orang itu harus punya kesadaran untuk berbalik kepada Tuhannya. Kalau orang itu tidak punya hati untuk berbalik kepada Tuhannya, ini jadi masalah. Ya, yang ada kesadaran. Makanya saudara, ketika ada orang anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan orang itu secara benar, apa yang Tuhan lakukan? Dia taruh masalah supaya kau teriak Tuhan. Saudara pernah merasakan itu? Dia buat masalah. Baik itu penyakit, baik itu apapun, dia taruh ini supaya apa? Supaya kau kembali, kau teriak enggak? Kenapa? Karena di situ Tuhan untung-untungan. Tuhan lagi buat untung-untungan. Tuhan lagi melihat, kalau kau buat masalah, kau kembali teriak aku enggak? Kalau kau ada penyakit, kau kembali sama aku atau kau kedukun? Bisa saudara tahu? Ketika kau punya masalah, kau menyalahkan aku atau kau tetap memuliakan aku? Makanya ketika Tuhan menyukai seseorang, waktu dia memepet orang itu sampai mepet, pet, tujuan cuma apa? Supaya orang itu kembali sama Tuhan. Amin. Ya, supaya saudara tahu konsepnya Tuhan nanti, supaya saudara ngerti. Ketika Tuhan menyukai seseorang, maka dia akan mepet. Ketika Niniwe ditolak oleh Yunus, Yunusnya diapain Tuhan? Dibuang Yunusnya, dibuat sampai mepet, sampai balik lagi ke sana. Kalau Tuhan sudah inginkan. Makanya saudara kita harus tahu dengan benar bahwa kasih karunia mengubah kita dari yang kotor menjadi bersih. Tetapi jangan lagi seperti anjing yang pulang ke muntahan atau babi yang pulang ke kubangan. Yang harusnya apa? Kau menjaga dirimu, kau menjaga hidupmu, kau menjaga hatimu. Bagaimana caranya? Ya baca firman, kasih buat penyembahan dalam hidupmu. Ya kan? Orang mengatakan, oh saya lagi sibuk, sekarang sudah ada media sosial apa, digital apa, Alkitab audio. Sambil kamu masak atau kamu kerja, kamu bisa dengarkan itu. Ya kan? Ada musik misalnya, ada penyembahan misalnya, saudara bisa di YouTube ada dan segala macam, saudara bisa lakukan. Ini adalah hanya bicara tentang hati yang menginginkan Tuhan. Kalau kau tidak menginginkan Tuhan maka susah akan berubah, itu berat. Ke gereja sesuatu yang berat. Untuk hidup benar sesuatu yang berat, berat memang. Kalau kau nggak pengen Tuhan itu berat. Kenapa? Karena ganjalannya kan selalu banyak. Baik itu urusan rumah tangga, baik itu urusan ekonomi, baik itu masalah di kerjaan, akan selalu jadi persoalan. Kenapa? Karena hatimu tidak ingin Tuhan. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Bahwa kasih karunia hanya berlaku kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, diambil dari jalanan, diambil dari ketidakbenaran, diambil dari kegelapan masuk kepada terang. Dalam terang nggak boleh lagi hidup dalam kejahatan. Kalau kau hidup dalam kejahatan, maka berlaku hukum anak bungsu, yaitu apa? Kamu harus mengalami kesadaran untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhanmu. Kalau enggak bisa. Ibarat orang, lihat gini, kamu sudah masuk dalam sebuah pesta yang bagus, gedung yang bagus, lalu kamu keluar dari situ. Seperti misalnya saudara masuk dalam ruang AC, oke, terasa dingin, lalu saudara sok-sokan, aku keluar aja. Udah tahu di luar panas, tetap masuk ke situ, aku keluar aja biar panas. Habis itu keringatan, panas sekali ternyata hidup ini ya. Coba masuk lagi, telat. Ya kan, hati-hati. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan seseorang itu mati dalam kejahatan. Dari kalimat ini sederhana, Tuhan ingin melakukan yang terbaik dalam hidupmu.
Cuma kan persoalannya kau mau masuk gak ke area itu atau tidak. Makanya saudara yang terkasih, coba tanya diri kita masing-masing. Benarkah selama ini kita sudah mendapatkan kasih karunia? Benarkah selama ini bahwa kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan? Lalu pertanyaannya adalah, ketika kau sudah mendapatkan, apa yang kau lakukan untuk menjaga kasih karunia itu? Sudah taat? Sudah mau ingin Tuhan? Sudah merindukan firman? Sudah merindukan penyembahan atau belum? Atau kau hanya sibuk dengan dirimu, masalahmu, penyakitmu dan segala macam? Seolah-olah Tuhan tidak berkenan kepadamu. Ya kan? Mari kita mulai tanya diri kita. Mari kita mulai lihat keadaan kita. Supaya kita tidak terjebak dengan keadaan-keadaan kita yang sebelumnya. Ingat, dalam Matius 22 ini dikatakan tadi apa? Ikatlah kakinya, tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara harus perhatikan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya itu sesuatu hal yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat luar biasa sakit. Ya, ingat bahwa tuan rumah itu ketika orang itu sudah masuk dalam pesta, dia tidak kemudian memakaikan jubah yang bagus kepada orang yang tidak memakai baju pesta itu. Kenapa? Karena di sana tidak berlaku kasih karunia. Amin. Gak ada lagi kasih karunia. Kasih karunia hanya sekali diberikan. Waktu orang itu di jalanan. Waktu orang itu hidup dalam kejahatan, waktu orang itu kotor lalu diambil masuk ke dalam hal yang baik. Tapi di dalamnya, waktu dia tidak bertumbuh, tidak setia, tidak tetap, tidak berlaku lagi kasih karunia. Yang berlaku apa? Hukuman. Ya, mari kita mulai sadarin. Kalau hari ini kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, saya mau katakan buat saudara, manfaatkanlah itu, ambillah itu. Kalau saudara sudah lahir dari keluarga Kristen, saudara sejak kecil diajar dari sekolah minggu, saudara diajar tentang Tuhan, saya mau katakan setialah seumur hidup. Setialah, peganglah Tuhan. Minta Tuhan menyinari hatimu supaya kau tahu posisimu. Minta Tuhan menyinari hidupmu, memberikan kerinduan supaya kau punya kerinduan. Karena daging kita dan perasaan kita tidak bisa merindukan Tuhan kalau kita tidak nempel dengan Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan untuk apa? Dari Tuhan, untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Kalau orang tidak punya kerinduan kepada Tuhan, minta aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan aku kerinduan kepadamu. Pasti Tuhan akan berikan. Ya, karena kan banyak orang sekarang hari-hari ini sudah bosan ke gereja kan, benar nggak? Maunya apa? Di rumah aja, jalan-jalan ke mall enak ya kan, ketemu sama orang ngopi ngobrol, ke gereja udah malas. Kenapa? Karena hari-hari ini orang tidak rindu lagi sama Tuhan, nggak ada kerinduan lagi. Kerinduannya udah hampir udah nggak ada lagi. Pernah ada seorang hamba Tuhan mengatakan, banyak ya, bukan orang hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa Indonesia ini adalah nanti negara terakhir revival. Setelah revival Tuhan datang. Kalau saya ngelihat revivalnya, kapan ini revivalnya? Orang-orangnya udah makin lama makin malas, ya kan? Orang agama seberang banyak masuk Kristen. Tapi orang Kristen banyak ninggalin gereja hari-hari ini. Udah malas orang ke gereja. Yang adalah punya kebencian terhadap temannya, yang adalah punya ini sama ininya, ya kan? Hati-hati saudara, kita sudah mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Kita sudah diberikan kesempatan yang besar, yang harusnya
hanya dimiliki oleh orang-orang yang khusus. Seperti apa bangsa Israel? Makanya dikatakan sang raja itu mengundang orang-orang di sekitarnya, tetangganya, tidak apa? Orang-orang terdekatnya. Siapa terdekatnya? Baik itu nabi, baik itu bangsa Israel itu sendiri. Kita posisi di mana? Kita posisi anak-anak jalanan yang diundang masuk ke dalam pesta perkawinan itu. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Sadarkan posisimu hari ini. Kalau hari ini kau sudah mengenal Yesus yang dicari semua orang. Saya mau katakan hidup dalam kesetiaan. Peganglah Tuhan sepanjang umurmu sampai Tuhan memanggilmu. Enggak ada Tuhan yang lain yang lebih hebat daripada Yesus. Itu saudara harus camkan benar-benar. Enggak ada. Saudara mau cari Tuhan yang mana? Enggak ada. Banyak di luar sana yang mencari Tuhan dengan cara-cara yang gak ketemu. Kita tinggal sebut nama Yesus, selesai. Makanya ketika saudara kesepian, ketika saudara bingung dengan hidup, panggil aja, Yesus tinggal dalam hatiku. Ya, maka Tuhan akan mengubah yang bosan menjadi sukacita, ketenangan. Saudara harus tahu hanya nama Yesus yang berkuasa atas apapun, yang lain tidak. Ini saudara harus pegang, hanya Yesus yang punya power itu. Makanya saudara, orang yang hidup dalam Tuhan semakin hari merindukan Tuhan. Kenapa? Karena dia seperti magnet yang akan memberikan apa? Damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kekuatan. Coba saudara lihat dirimu, waktu kau gak panggil nama Yesus, waktu kau gak ingat Yesus selama seminggu, apa yang terjadi? Hatimu gak damai, kacau, selalu marah, selalu emosi, benar gak? Pasti banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Tapi coba kau panggil nama Yesus, coba panggil nama Yesus, coba mengucap syukur, coba bangun hubungan dengan Tuhan. Kau akan diubah hidupmu. Makanya kalau saudara-saudara yang masih suka emosi, berarti jangan-jangan kau banyak melupakan Tuhan. Kalau kau masih punya keinginan banyak, berarti Tuhan Yesus gak ada di hatimu. Kau harus tahu itu. Kalau kau masih sibuk dengan kehidupan dunia ini, berarti Yesus belum ada dalam hatimu. Mari kau cek hati masing-masing. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Amin. Ya, selagi masih hidup, masih sehat, kau masih bisa berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Karena itu akan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa.